Jenderal, halo Jenderal. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Di sini pihak kami ingin memberikan kepada Indonesia. Kami ingin menjadikan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kalian harus menyiapkan banyak persiapan untuk tanding. The whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. Teman-teman, apakah benar berita kita dengar ini? Jepang telah kalah oleh Sekutu. Ini waktunya kita untuk mendesak golongan tua untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini benar sekali. Tetapi, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini jangan sampai dicampur tangan oleh PPKI. Apa berpendapat demikian? Karena PPKI ini merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Bukan atas usul Jepang, namun kemerdekaan tidak boleh dicampur dari tangan Jepang. Lalu siapa yang berhak mempromosikan kemerdekaan Indonesia? Tentu saja Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat. Lalu, apakah Soekarno setuju dengan hal ini? Sedangkan dia adalah ketua PPKI. Jika ingin sekali bola oleh PPKI, kenapa kita paksa saja? Jika perlu apa, tidak perlu bicara dengan kasar-kasar. Kita bicara dengan baik-baik saja. Kita harus menyelesaikannya secara baik-baik. Setelah Bung Karno dan Muhammad Hatta pulang dari darat, kita akan menemuinya. Ya, betul. Ada perlu apa, Bung? Ada hal penting yang saya sampaikan, Bung. Silakan dulu. Jadi begini, Bung. Bagaimana perihal kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia semata-mata berada di tangan kita. Hal ini diselenggarakan oleh PPKI. Jepang telah meminta damai kepada Sekutu. Untuk pernyataan kemerdekaan Indonesia, jangan sampai dicampur tangan oleh PPKI. Karena Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Oleh karena itu, kita harus meminta Soekarno maju sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat melalui ucapan mereka. Saya setuju, Senior. Supaya kemerdekaan Indonesia dapat selengkapnya diselenggarakan oleh Soekarno. Namun, Soekarno lah ketua dari PPKI. Aku khawatir bahwa dia tidak dapat setuju dengan hal itu. Kalau begitu, kita tunggu saja, Bung Karno. Baiklah. Oke, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik. Selamat masuk. Bung Karno, selamat masuk. Jadi, apa yang membawa kalian kemana? Begini, Bu. Jepang telah menyerang kepada Sekutu. Sepertinya inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung, berita itu belum tentu benar. Dan jika memang Jepang telah kalah dan menyerah, mereka tidak akan segampang itu melepas kekuasaannya atas Indonesia. Dan jika kita memproklamasikan Indonesia sekarang, itu hanya akan menyebabkan pertumpahan darah yang besar. Maka dari itu, kita harus lebih bijak dalam membuat keputusan. Tetapi, berita itu dapat saya pastikan benar, Bung. Saya senang melihat. Saya setuju, Bu. Proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang banyak. Sepertinya Bung Lai lebih mengetahui masa depan bangsa Indonesia ini. Kita harus mencari tahu kebenaran dari berita bahwa Jepang telah menyerah dari Sekutu. Karena berita ini sangat vital bagi pejuang kemerdekaan kita. Benar, kita tidak boleh membuat keputusan berdasarkan spekulasi semata saja. Saya yakin bahwa kita akan dapat jawaban tentang ini. Tidak ada siapa-siapa kantor ini. Apa kita akan mencoba ke kantor lain? Tidak perlu. Kita akan bertemu dengan Bukarfu, Laksamana Muda Maeda. Mungkin dia memiliki informasi. Baik, mari kita segera menuju Laksamana Muda Maeda. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bung Karno. Bung Hatta, Bung Subarjo. Ada yang bisa saya bantu? Jadi, kedatangan kami ke sini untuk menanyai perihal apakah benar Jepang telah menyerah kepada Sekutu Laksamana Muda Maeda. Ya, kabar tersebut benar. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Terima kasih atas konfirmasinya, Laksamana Muda Maeda. Apakah dengan ini kami mempunyai izin untuk memproklamasikan kemerdekaan dalam wadah PPKI? Anda dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
Saya mendapat kabar bahwa PPKI akan melaksanakan sidangnya pada tanggal 16 Agustus. Bukan kita sudah sepakat untuk mengikuti boykot pertemuan. Ya, tetapi boikot saja tidak dapat menghalangi sidang PPKI. Dan jika proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus, itu sama saja akan dianggap sebagai pemberian Jepang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memaksa Soekarno dan Hatta melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukankah ini paksaan yang lebih efisien? Kali ini kita akan melaksanakan perjuangan dengan atas nama Republik Indonesia. Ya, kita harus memastikan bahwa kemerdekaan bukanlah pemberian dari Jepang. Kita telah berkumpul malam ini juga untuk membahas langkah-langkah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa bertanggung Jepang. Ya, kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan sebuah kemerdekaan. Ya, itu benar sekali. Karena kita tidak boleh bergantungan terus terhadap negara Jepang. Baik, kita telah mencapai dua keputusan saat ini. Yang pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatan dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Itu adalah pilihan tepat. Kita harus memiliki suara pada proses ini. Dan yang kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia malam ini juga atau paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Ya, itu benar sekali. Mari kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia dan kembali merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Segala keputusan mengenai kemerdekaan Indonesia baiknya harus menempuh sidang dari PPKI. Apabila Bung Karno tidak mau melakukan proklamasi kemerdekaan pada malam ini juga, maka besok pagi akan terjadi